Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Hermawan dengan NIM 1060204 dari kelas TRPL 2B, program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak jurusan Teknologi Informasi dan Komputer. Pada video ini saya akan membahas mengenai konsep hash dan proses hashing beserta penerapannya pada struktur data. Konsep dasar hash table adalah suatu struktur data yang dirancang untuk mempercepat penyimpanan dan pencarian data. Berbeda dengan array atau linked list yang membutuhkan pencarian linear order n, hash table dapat bekerja dengan waktu sebanyak order 1 atau waktu yang konstan. Hash adalah suatu nilai unik yang dihasilkan oleh fungsi hash dari suatu data. Berbeda dengan hashing yang merupakan proses mengubah data, misalnya string atau angka menjadi indeks tertentu pada tabel hash. Contohnya, kita memiliki nih mahasiswa lalu dimasukkan ke fungsi hash dan hasilnya adalah angka indeks misalnya 3. Maka data mahasiswa tersebut akan langsung disimpan di indeks ketiga. Jadi saat kita ingin mencari lagi, kita cukup hashing ulang NIM-nya dan langsung menuju ke indeks ketiga tanpa perlu mencari satu persatu. Adapun fungsi hash yang baik itu harus memiliki karakteristik yang pertama itu deterministik, artinya input sama, selalu menghasilkan hash yang sama. Lalu cepat, prosesnya sederhana seperti operasi modulo. Lalu yang ketiga, distribusi merata, supaya data tersebar rata ke seluruh indeks. Lalu mudah dihitung, tidak membutuhkan operasi yang berat. Selain itu ada istilah load factor, yaitu perbandingan antara jumlah data yang tersimpan dan ukuran table hash. Semakin tinggi load factor, semakin besar kemungkinan terjadinya tabrakan atau collision sehingga kinerja bisa turun. Selanjutnya ada yang disebut dengan collision. Collision ini terjadi ketika dua key berbeda menghasilkan indeks hash yang sama. Ini merupakan suatu hal yang umum dan kita perlu strategi penanganannya. Untuk menanganinya, kita bisa melakukan pertama itu chaining. Jadi setiap indeks table menyimpan struktur data tambahan seperti list. Nah, jika si collision terjadi, data baru akan ditambahkan ke list tersebut. Metode ini bisa dibilang fleksibel dan mudah diimplementasikan, tetapi kekurangannya membutuhkan memori tambahan. Lalu yang kedua itu ada open addressing. Semua data itu disimpan langsung di tabel hash. Jadi jika indeks sudah terisi, sistem mencari slot kosong berdasarkan strategi tertentu. Di antaranya itu ada linear probing, mencari slot berikutnya satu persatu, lalu ada quadratic probing, yaitu menggunakan jarak kuadrat. Lalu yang ketiga itu yang terakhir ada double hashing, memakai fungsi hash kedua. Metode ini tidak butuh struktur tambahan, tetapi performanya itu bisa turun kalau tabel hampir penuh. Mengenai kompleksitas operasi, operasi dasar pada hash table seperti insert, search, dan delete berdasarkan tabel ini secara rata-rata berjalan dalam waktu order 1. Namun dalam kondisi terburuk, misalnya jika terjadi banyak collision atau fungsi hash tidak merata, waktu pencarian itu bisa menjadi order n. Karena itulah penting untuk menjaga fungsi hash dan load factor tetap optimal. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh sederhana dari implementasi hash table menggunakan metode chaining. Nanti di sini kita akan bisa melihat bagaimana data disimpan di tabel hash, berapa collision yang terjadi, dan bagaimana pencarian dilakukan dengan cepat melalui hashing.
Nah, berdasarkan implementasi hashing ini kita dapat melihat bahwa jumlah collision yang terjadi itu satu dan bagaimana pencarian kata pisang dilakukan dengan sangat cepat. Lalu untuk studi kasus hashing ini bisa kita temui sangat banyak dan digunakan dalam dunia nyata ini. Misalnya dictionary menyimpan data dalam bentuk key value secara efisien. Lalu caching membuat alamat unik untuk data yang sering diakses sehingga lebih cepat diambil ulang. Lalu ada send unique and deteksi duplikasi dapat mencegah data ganda secara otomatis. Nah, itulah pembahasan singkat mengenai konsep dasar hashing dari saya. Sebagai penutup, jadi hash table itu merupakan suatu struktur data yang sangat efisien untuk penyimpanan, pencarian, dan penghapusan data. Namun, performanya itu sangat bergantung pada fungsi hash yang baik dan load vector yang seimbang. Dengan desain yang tepat dan metode penanganan collision yang sesuai, hash table dapat digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi modern. Terima kasih telah menyimak. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan saya mohon maaf apabila penjelasannya masih kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.